Assalamualaikum, saya Putri Ayu Angelina Pangkiro, NIM F231221108. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki dan integritas perencanaan wilayah dan kota terhadap perancang kota. Hierarki dan integritas perencanaan wilayah dan kota sangat penting dalam pengembangan rancang kota. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep tersebut. Pertama, saya akan membahas mengenai hierarki perencanaan. Hierarki perencanaan wilayah dan kota dibagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat perencanaan. Dan tingkat perencanaan ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perencanaan wilayah yang merupakan tingkat perencanaan yang lebih luas, mencakup area yang lebih besar seperti provinsi atau kabupaten. Tujuannya adalah untuk mengatur penggunaan lahan, infrastruktur, dan sumber daya secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan kota yang fokus pada tingkat kota atau daerah perkotaan. Ini mencakup pengaturan tata ruang, transportasi, utilitas, dan aspek sosial ekonomi di dalam kota. Berikutnya, saya akan membahas hierarki dokumen perencanaan. Yang pertama ada rencana tata ruang wilayah atau RTRW, menjadi dasar untuk perencanaan daerah dan mengatur pengembangan wilayah secara keseluruhan. Yang kedua ada rencana detail tata ruang atau RDTR, merupakan rencana yang lebih rinci yang mengatur penggunaan lahan di tingkat kota dan desa. Dan yang ketiga ada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD. RPJMD sendiri menyusun program dan kegiatan pembangunan dalam jangka waktu di tingkat daerah. Berikutnya integrasi perencanaan. Yang pertama ada koordinasi antara tingkat perencanaan, di mana ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan di tingkat kota selaras dengan kebijakan dan rencana di tingkat wilayah. Misalnya, penggunaan lahan di tingkat kota harus mempertimbangkan rencana penggunaan lahan yang lebih luas. Yang kedua ada pendekatan multisektor. Integrasi juga melibatkan kolaborasi antara berbagai sektor seperti transportasi, lingkungan, dan sosial. Hal ini memastikan bahwa rancang kota tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Yang berikutnya ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting untuk mendapatkan masukan yang relevan dan untuk memastikan bahwa rancang kota mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang berikutnya rancang kota. Yang pertama aspek fisik dan estetika. Rancang kota mencakup aspek fisik seperti desain bangunan, ruang terbuka, dan jaringan jalan. Integrasi perencanaan wilayah dan kota membantu memastikan bahwa desain ini harmonis dengan konteks wilayah. Yang kedua, keberlanjutan. Integrasi perencanaan mendukung pengembangan kota yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, dan penciptaan ruang publik yang berkualitas. Yang ketiga, pengembangan ekonomi dan sosial. Rancang kota yang baik tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya integrasi, perencanaan dapat mendukung kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kesimpulan, hierarki dan integritas perencanaan wilayah dan kota sangat penting untuk menciptakan rancang kota yang berkelanjutan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya keterpaduan antara berbagai tingkat perencanaan, diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan yang seimbang dan berkualitas. Sekian, terima kasih.